Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Kamis 3 Februari 2022 berjudul Digerakkan Agama atau Injil. Bahan bacaan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, ayat firman Tuhan ini ditulis oleh seorang yang dulu begitu getol membela agamanya. Bahkan dia rela melakukan hal yang paling mengerikan terhadap sesamanya demi agamanya. Tentu kita tahu siapa dia. Dia adalah Saulus. Namun kehidupan Saulus berubah tak kala berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanannya di Damsyik. Perjumpaannya dengan Kristus mentransformasi, merubah kehidupannya. Dan kini tanpa sungkan dia berbicara tentang kasih karunia yang menggerakkan seluruh kehidupannya dan tanpa segan membagikan Injil di dalam pelayanannya. Kehidupan Paulus mengajarkan apa yang sebenarnya dapat menggerakkan kehidupan seseorang. Digerakkan oleh semangat agamawi atau kasih ilahi yang Allah nyatakan melalui Injil. Ada perbedaan mendasar tentang agama dan Injil ketika menggerakkan kehidupan seseorang. Berikut beberapa perbedaan mendasar tersebut. Agama selalu bicara tentang apa yang harus saudara lakukan, tetapi Injil menegaskan apa yang Yesus Kristus sudah lakukan bagi saudara di atas kayu salib. Agama berkata lakukan ini dan lakukan itu, maka engkau akan diperkenankan Allah. Tapi Injil berkata kepada saudara bahwa saudara tidak akan pernah mampu berkenan di hadapan Allah. Yesus sudah melakukannya di atas kayu salib sehingga perkenanan Allah turun atas saudara. Agama mendatangkan rasa bersalah dalam hati karena semakin keras berusaha memenuhi tuntutan Allah, maka semakin saudara merasa tidak mampu. Tapi Injil mendatangkan rasa syukur dalam hati karena kematian dan kebangkitan Kristus memampukan saudara dan saya untuk memenuhi tuntutan Allah. Agama membuat saudara terus bimbang dengan keselamatan jiwa karena tidak pernah tahu dan cukup apakah perbuatan dan kesalehan tersebut sudah cukup menjadi modal di hadapan Allah. Tetapi Injil membuat saudara yakin tentang jiwa Anda tidak didasarkan pada perbuatan dan kesalehan, tetapi pada karya Kristus di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Agama bisa membuat saudara menjadi sombong, karena ketika merasa berhasil menaati hukum Allah, saudara bisa merasa lebih saleh dibandingkan orang lain. Tapi juga pada saat yang sama bisa membuat Anda putus asa, minder ketika saudara gagal. Tapi Injil membuat saudara rendah hati. Sebab apa? Dosa saudara yang begitu jahat sampai Yesus harus mati bagi saudara. Dan saudara bersuka cita sebab Yesus rela mati bagi saudara. Tujuan saudara beragama adalah mendapatkan dari Allah hal-hal yang Anda inginkan seperti kesehatan, kebahagiaan, kekayaan, kekuasaan, dan kelancaran hidup. Tetapi tujuan saudara bagi Injil bukan untuk mendapatkan berkat-berkat Allah, tetapi mendapatkan Allah Sang Pemberi berkat itu sendiri. Sekarang, saudara pahamkan apa yang dapat menggerakkan kehidupan kerohanian kita? Semangat agamawi atau api Injil yang terus membakar dan berkobar? Gerahnya Roh Kudus terus membakar saudara untuk digerakkan oleh Injil, demi Injil dan untuk Injil. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh dapat membedakan apa yang sebenarnya sedang menggerakkan kehidupan kerohanian kami. Semangat agamawi atau api Injil yang terus membakar hidup kami. Biarlah pada akhirnya Roh Kudus menolong kami untuk kami terus-menerus digerakkan Injil di dalam seluruh hidup kami, sehingga nyata hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.